Bab 46, tidak sengaja memasuki mobil kedua. Han Xiangxiu, putri ketiga keluarga Han di Chuanzu, pemandunya adalah senior Kong Yue. Zhang Dali, dari desa Zhangjia, Feng Cheng, Zhangsu, pemandunya adalah senior Zhao Huo. Para pemuda dan pemudi segera melaporkan asal-usul mereka dan nama-nama pemandu, dan dalam sekejap mata tiba giliran Simu. Simu, dari Feng Cheng, pemandunya adalah senior Ye Hongyao dari Sekte Miaoyin. Setelah ragu-ragu sejenak, Simu akhirnya berkata, "Apa? Sekte Miaoyin, Ye Hongyao? Berani sekali kau menggodaku dengan omong kosong." Pria besar berbaju biru, yang awalnya sedang menulis sesuatu di buku, mengangkat kepalanya dengan marah ketika mendengar ini, dan berkata dengan kejam, "Junior tidak berani, ini surat yang ditulis oleh senior Ye untuk senior Sun dari sekte Anda dan sebuah ordo Xuanzi." Pada saat ini, Simu langsung mengeluarkan slip giok dan ordo Xuanzi dari tangannya dan menyerahkannya langsung. "Senior Sun, apakah yang kau bicarakan adalah Paman Sun Tianlong, Ketua Majelis Tinggi, atau Tetua Sun dari Aula Xuantian Sekte Dalam?" Pria berbaju biru itu tertegun dan bertanya dengan bingung. "Aku juga tidak tahu," jawab Simu terus terang. "Jadi, kau bukan murid yang datang untuk mengikuti ujian masuk sekte, melainkan murid sekte Miaoyin." Pria berbaju biru itu tidak mengambil slip giok dan ordo Xuanzi, melainkan bertanya dengan tatapan aneh. "Aku datang ke sini kali ini karena aku benar-benar ingin bergabung dengan sekte Xuanwu. Surat dari senior Ye untuk senior Sun seharusnya surat rekomendasi, jadi aku sudah bilang begitu sebelumnya." Simu berkata sambil tersenyum kecut. Mendengar kata-kata Simu, anak laki-laki dan perempuan lainnya menatapnya dengan heran. Setelah mendengarkan kata-kata itu, mata pria berbaju biru itu berkedip beberapa kali. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba melambaikan tangannya dan menjatuhkan Xuan Ziling dan slip giok di tangan Simu. Ia berkata dengan kejam, karena kau juga ingin bergabung dengan sekte kami, tidak perlu bicara lagi. Siapapun yang menulis surat rekomendasi untukmu, itu hanyalah selembar kertas bekas di hadapanku. Sekarang, semuanya pergilah ke lantai bawah. Tidak seorang pun diizinkan naik ke dek tanpa perintahku. Jika ada yang berani melanggarnya, kalian bisa merasakan bagaimana aku akan menghukumnya." Melihat tatapan tajam pria besar itu, anak laki-laki dan perempuan lainnya tentu saja tidak berani melawan dan mengangguk satu demi satu. Pada saat ini, beberapa pelayan dengan bekas luka di wajah mereka dan mengenakan pakaian abu-abu keluar dari kabin dan memimpin sekelompok orang ke lantai bawah. Saat itu, Simu sedikit terkejut, tetapi setelah mengambil slip giok dan Xuan Ziling di tanah, ia mengikuti yang lain menuruni kabin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria berpakaian biru itu telah memperhatikan tindakan Simu dengan dingin. Melihat bahwa ia tidak berniat membantah atau melawan, ia menunjukkan sedikit keterkejutan. "Hehe, si kecil ini sangat pintar. Dia sepertinya melihat sesuatu." Setelah semua orang memasuki kabin, gas hitam tiba-tiba menggulung di belakang pria berbaju biru itu, dan seorang pria berjubah hitam bertopeng harimau muncul tiba-tiba. "Guhu, kau seharusnya tidak muncul sekarang. Jangan lupa apa yang diperintahkan ketua sekte sebelum kau datang. Perjalanan ini terutama bergantung padaku." Melihat ini, wajah pria berbaju biru itu muram. "Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu,
tapi kupikir lebih baik kau singkirkan anak itu dari kapal. Lagi pula, kita sudah memprovokasi sekte Xuanwu kali ini, dan bukanlah langkah yang bijaksana untuk memprovokasi sekte Miaoyin lagi. Pria bertopeng berwajah harimau itu berkata dengan acuh tak acuh. Ye Hongyao saja bisa mewakili sekte Miaoyin. 3 sekte Daqi dan 2 sekte kita di negara yang tidak pernah berhubungan baik, dan bukannya mereka belum pernah bertarung dengan sekte Miaoyin sebelumnya. Lagi pula, melihat anak ini dikirim ke tempat penerimaan biasa ini hanya dengan selembar giok, jelas dia tidak punya hubungan dekat dengan Ye Hongyao. Tapi anak ini cukup pintar. Awalnya aku ingin membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet setelah dia bertengkar kecil, tapi sekarang aku akan melepaskannya. Pria berbaju biru itu mencibir. Karena kau bilang begitu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, ketika orang-orang dari sekte Xuanwu muncul, aku hanya akan membantumu untuk menjerat salah satu musuh yang kuat. Pria bertopeng berwajah harimau itu mengangkat bahu dan berkata, para pemandu dari sekte Xuanwu telah terluka parah olehmu dan aku dan telah melarikan diri. Jika kita mengirim prajurit bawaan lagi, itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari 1 malam. Saat itu, dengan bantuan jimat penyelamat angin, kita pasti sudah mencapai muara sungai tempat kedua negara bertemu. Mengapa kita harus takut pada mereka? Pria berbaju biru itu berkata dengan percaya diri. Itu benar. Kalau begitu aku akan merapal mantra dulu. Pria bertopeng berwajah harimau itu mengangguk dan mengeluarkan selembar kulit binatang berwarna kuning muda berbentuk persegi dari tangannya. Terdapat tulisan-tulisan perak samar dan pola-pola tak dikenal di permukaannya. Petik 2. Sayang sekali jimat penyelamat angin yang terbuat dari kulit harimau angin ajaib ini hanya bisa digunakan untuk terakhir kalinya. Pria berbaju biru itu menatap kulit binatang itu dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Demi membalas dendam sekte Xuanwu atas insiden terakhir, sekte itu tak segan-segan membiarkan kita masuk jauh ke wilayah Daqi. Bagaimana mungkin itu tidak menghabiskan banyak uang? Guhu berkata ringan, lalu raut wajahnya berubah serius. Ia menggumamkan sesuatu dan melemparkan kulit binatang di tangannya ke atas kapal bangunan. Dengan suara embusan, setelah kulit binatang itu berputar, serangkaian pola spiritual hijau menyembur keluar darinya. Setelah terjalin dan berpencar, mereka membentuk tirai cahaya hijau. Setelah kilatan cahaya lain, tirai itu menyatu dengan layar utama terbesar di kapal bangunan itu. Detik berikutnya, kapal yang sedang dibangun tiba-tiba bergetar, dan angin kencang tiba-tiba muncul di dekat layar utama, menerbangkan seluruh kapal raksasa itu ke depan. Melihat ini, pria berbaju biru tertawa terbahak-bahak. Pria bertopeng berwajah harimau terkekeh, berkedip, lalu menghilang lagi. Lantai dasar kabin terbagi menjadi 7 atau 8 kompartemen, dengan ratusan anak laki-laki dan perempuan. Simu dan belasan anak laki-laki dan perempuan lainnya yang menaiki kapal berada di ruangan yang sama. Setelah merasakan getaran dan percepatan mendadak kapal raksasa sebelumnya, yang lain akhirnya tak kuasa menahan diri untuk mulai berbicara satu sama lain. Beberapa memperkenalkan identitas dan latar belakang keluarga mereka, sementara yang lain membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan sekte Xuanwu. Setelah beberapa saat, kebanyakan orang menjadi teman. Hanya Simu yang duduk bersila di sudut dalam diam, menundukkan kepala dan tak berbicara. Kakak,
Aku baru saja mendengarmu mengatakan bahwa kau diperkenalkan oleh seorang senior dari Sekte Miaoyin. Benarkah itu? Jika begitu, mengapa kau tidak langsung bergabung dengan Sekte Miaoyin, tetapi bergabung dengan Sekte Xuanwu? Gadis berusia 13 atau 14 tahun yang terlempar ke perahu bersama Simu kebetulan duduk di dekat Simu. Setelah diam-diam menatapnya beberapa kali, ia tiba-tiba tersenyum pada Simu dan bertanya. Mendengar ini, Simu mengangkat kepalanya dan melihatnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa meskipun gadis ini masih muda, ia cantik dan ramping, dan agak cantik. Saya ingin bergabung dengan Sekte Miaoyin, tetapi senior Ye mengatakan bahwa Sekte Miaoyin hanya menerima perempuan dan bukan laki-laki. Jadi saya hanya bisa datang ke sini. Simu menghela napas dan menjawab perlahan. Bab 47, Mata Ganas muncul. Sekte Miaoyin tidak sering menerima pria, tetapi jika ada senior bawaan di sekte yang memperkenalkanku, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Gadis itu mengerjap dan berkata, aku tidak yakin tentang ini. Mungkin senior sekte Miaoyin ini menganggapku lebih cocok untuk sekte Xuanwu. Ngomong-ngomong, sepertinya kau lebih tahu tentang sekte ini. Hati Simu sedikit tergerak setelah mendengar ini, dan dia bertanya dengan tenang di permukaan. Leluhur keluarga Han kita dulunya adalah murid luar sekte Xuanwu, dan kemudian kembali ke dunia sekuler untuk membangun keluarganya sendiri karena sebuah kecelakaan. Sebagian besar dari mereka yang bisa berada di sini kurang lebih memiliki asal-usul dengan sekte Xuanwu. Ngomong-ngomong, namamu Simu, dan namaku Han Xiangxiu. Gadis itu tersenyum pada Simu. Meskipun dia masih muda, payudaranya menonjol dan tubuhnya berkembang dengan baik. Setiap gerakannya penuh dengan pesona yang menggoda, yang telah menarik beberapa anak laki-laki untuk mengintip. Melihat Han Xiangxiu dan Simu berbicara dengan gembira, beberapa pasang mata yang tidak bersahabat langsung tertuju pada Simu. Meskipun Simu tidak terlalu tinggi, dengan pedang dan busur di punggungnya, dan tampak seperti orang yang sulit diatur, aku khawatir seseorang akan segera datang dan membuat masalah. Setelah Simu berbincang dengan gadis di depannya beberapa patah kata, ia berinisiatif untuk memejamkan mata dan menghemat energi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah kehilangan keasyikannya, anak-anak laki-laki dan perempuan di kabin mulai merasa sedikit bosan dan lelah, dan perlahan-lahan kehilangan minat untuk berbicara. Banyak orang juga belajar dari Simu dan bermeditasi di kabin untuk menenangkan diri. Selama waktu ini, beberapa orang berpakaian abu-abu membawakan sepiring makanan hangat, yang tampak sangat lezat, dan meminta semua orang untuk maju dan berbagi makanan. Simu tidak maju, tetapi diam-diam mengambil 2 potong roti keras dari tangannya, mengunyah perlahan, dan menelannya. Tingkahnya itu tentu saja menarik banyak tatapan terkejut. Simu tentu saja tidak tertarik untuk menjelaskan, tetapi tindakan ini membuat Han Xiangxiu semakin penasaran, dan ia pun sering bertanya kepadanya. Simu hanya bisa menjawab dengan beberapa kata. Setelah dupa, suara tidur nyenyak terdengar dari semua kamar di lantai bawah. Semua anak laki-laki dan perempuan tertidur di posisi semula. Pada saat ini, para pria berpakaian abu-abu memasuki ruangan lagi, membersihkan semua piring, lalu diam-diam pergi, mengunci pintu dengan gembok besi. Di kamar Simu, seseorang yang terbaring di lantai tiba-tiba duduk perlahan, menatap pintu yang tertutup, dan bertanya dengan wajah muram. Saya Ma Feiyun.
Siapa lagi yang sudah bangun? Bangun, jangan berpura-pura lagi. Saya tidak makan makanannya. Saya melihat bahwa panduan ini tidak benar. Mereka tidak sama dengan yang dikatakan orang tua saya. Meskipun saya memakannya, bagaimana mungkin beberapa obat bisa berpengaruh padaku? Di antara orang-orang yang terbaring di lantai, 2 pria dan seorang wanita duduk satu demi satu dan menjawab. Wanita itu adalah Han Xiangxiu. Adapun Simu, yang duduk di dekat kabin, ia hanya membuka matanya yang bersinar lagi dan menjadi satu-satunya yang tidak berbicara. Anak laki-laki pertama yang berdiri, berkulit putih, beralis tajam, dan bermata cerah, hanya melirik Simu dengan pandangan bermusuhan, lalu berbisik kepada yang lain. Orang-orang ini bukan pemandu sekte Xuanwu. Jika kita terus mengikuti mereka, akan berbahaya. Karena dia telah memikat kita semua, dia pasti telah lengah. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk melarikan diri. Aku akan segera meninggalkan kapal ini. Apakah kalian bersedia bertindak bersama? Petik 2. Memang, karena orang-orang di atas bukan dari sekte Xuanwu, mereka pasti musuh sekte Xuanwu. Mengingat latar belakang kita, lebih baik melarikan diri sesegera mungkin. Aku tidak keberatan. Han Xiangxiu mengangguk dan setuju terlebih dahulu. 2 anak laki-laki lainnya, satu berambut keriting lebar dan yang lainnya berambut panjang, semuanya tampak serius dan mengangguk dengan cara yang sama. Saudara Si, kalian juga harus bertindak bersama. Han Xiangxiu bertanya pada Simu. Tidak perlu. Kurasa lebih baik tetap di sini. Selain itu, aku sarankan kalian untuk tidak melakukan hal kecil saat ini. Mata Simu berkilat, dan dia berkata tanpa ekspresi. Kakak Si, apakah kau menemukan sesuatu? Han Xiangxiu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. 2 remaja lainnya juga sedikit mengubah wajah mereka, dan juga menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Simu menggelengkan kepalanya dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Pengecut. Jika kau tidak ingin pergi, maka kalian semua tinggal di sini. Kakak Han, mari kita pergi bersama. Ma Feiyun memandang rendah Simu, tetapi berkata kepada Han Xiangxiu dengan wajah yang menyenangkan. Kakak Ma, mengapa kita tidak menunggu dan melihat situasinya? Han Xiangxiu memikirkannya dan menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Kalau begitu, tunggu sampai aku keluar dulu, dan kemudian kau bisa pergi bersamaku, kakak. Wajah Ma Feiyun sedikit berubah, dan sedikit kemarahan muncul, tetapi setelah melihat bahwa 2 lainnya harus tetap diam, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dan berkata. Kemudian dia meraih lengan bajunya dengan satu tangan dan mengeluarkan belati tajam dengan gagang perak, dan menusukkannya langsung ke papan kayu di bawahnya. Dengan suara, bang, ujung tajam belati itu menusuk papan, menimbulkan suara keras logam yang saling beradu. Ma Feiyun terkejut dan buru-buru menggores tempat yang ditusuk itu dengan belati beberapa kali, memperlihatkan kilau logam hitam muda. Ini kayu besi, dan ini adalah kayu besi berusia seabad yang hanya ada di Pulau Tiejing di Laut Cina Timur. Ma Feiyun menghirup udara dingin, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Kemudian dia menggunakan belati itu untuk menebas dengan liar bagian lain dari lantai ruangan, dan tanpa kecuali, semuanya mengeluarkan suara logam yang saling beradu. Tidak perlu mencoba lagi, kapal ini terbuat dari kayu besi berusia seabad. Bahkan jika kamu menusuk seluruh ruangan,
kamu tidak akan dapat menemukan celah. Pada saat ini, suara dingin datang dari luar ruangan. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka menemukan bahwa pintu telah dibuka di suatu titik, dan pria besar berbaju biru itu berdiri di sana dengan tangan terlipat, menatap Ma Fengyun seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Senior, aku. Ma Fengyun ketakutan, dan buru-buru menyembunyikan belati di belakangnya, lalu berdiri untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pria berbaju biru itu mengangkat tangannya tanpa berkata apa-apa, dan menamparkan Ma Fengyun ke udara. Dengan bang, Ma Fengyun menjerit, dan terpental mundur, menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan sebagian besar dadanya cekung. Jelas ia takkan selamat. Sudah kubilang sejak lama, siapapun yang melanggar perintah akan dihukum. Ayo, tarik mayatnya dan buang ke sungai untuk memberi makan ikan. Pria berbaju biru itu menurunkan lengannya dan memberi perintah dingin. Dua pria berbaju abu-abu segera masuk dari luar, dan membawa Ma Fengyun yang sekarat keluar satu persatu. Pria berbaju biru itu menatap Simu dan 4 orang lainnya yang masih terjaga dengan tatapan sinis, lalu berbalik dan pergi sambil terkekeh. Pintu terkunci rapat dari luar lagi. Simu dan 4 orang lainnya tampak sangat buruk rupa. Bab 48, Jepit Rambut Emas. Setengah hari kemudian, anak-anak laki-laki dan perempuan lainnya masih bermimpi, tetapi Simu dan 4 orang lainnya yang masih terjaga tidak berani bertindak gegabah di dalam ruangan. Han Xiangxiu, di antara mereka, tampak pucat pasi setelah menyaksikan kematian Ma Fengyun. Ia duduk di samping Simu, dan tampak ketakutan. Simu terus memejamkan mata dan bersandar di sekat. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar ledakan, dan seluruh perahu raksasa itu bergetar. Sebuah suara tua yang sangat marah terdengar dari kejauhan di dekat perahu raksasa itu. Ningping, beraninya kau memasuki wilayah Daqi dan melukai pemandu sekte kita. Jangan coba-coba pergi begitu saja kali ini. Begitu suara itu berakhir, terdengar raungan lain di luar perahu raksasa, dan lambung kapal bergetar hebat lagi. Yang ingin ku ketahui adalah bahwa saudara Zhao datang sendiri ke sini. Namun, karena kau tahu aku tidak sendirian, kau pasti membawa beberapa orang lain untuk membantu. Mengapa tidak memanggil mereka bersama-sama? Suara pria berbaju biru juga terdengar dari luar perahu, tetapi ia tampak luar biasa tenang. Karena rekan Daois Ning berkata begitu, aku tidak akan sopan. Suara dingin lain tiba-tiba terdengar. Yu Qianji, apakah itu kau? Pria berbaju biru, yang luar biasa tenang, tiba-tiba kehilangan suaranya setelah melihat musuh kedua, dan ada sedikit rasa takut. Hehe, Ningping, kau tidak menyangka. Adik muda Yu awalnya ada di dekat sini, dan ia bergegas datang begitu menerima pemberitahuanku. Kau panggil Guhu, kali ini aku pasti akan memberimu pelajaran dari Sekte Iblis Hitam. Suara tua itu tertawa. Karena rekan Daois Yu, seorang penyihir tingkat bintang, telah muncul, bagaimana mungkin aku tidak belajar darinya? Suara lain yang sangat muram terdengar, dan kata-katanya jelas dipenuhi rasa takut terhadap Yu Qianji. Kemudian suara ledakan dan dentuman terus terdengar di luar kapal raksasa, membuat kapal yang sedang dibangun bergoyang ke kiri dan ke kanan seolah-olah diterjang ombak besar. Orang-orang dari Sekte Xuanwu telah tiba. Bagus, jadi kita selamat.
Pria berambut keriting bermulut lebar dan pemuda tampan lainnya berbisik dengan penuh semangat. Han Xiangxiu bahkan lebih bersemangat. Wajah Simu juga memancarkan sedikit kegembiraan. Dibandingkan dengan pria berpakaian biru dengan asal-usul yang aneh, akan lebih baik jika dia masih bisa pergi ke Sekte Xuanwu. Yu Qianji, meskipun kita bukan lawanmu, kau tak mungkin bisa membawa murid-murid ini kembali hidup-hidup. Lihatlah kekuatan, jimat air mengguncangku. Tak lama kemudian, suara kesal pria berpakaian biru terdengar dari luar kapal bangunan. Begitu suara itu jatuh, terdengar ombak besar, lalu air di salah satu sisi kapal raksasa itu naik. Setelah seluruh kapal bangunan bergetar, air itu perlahan mengalir ke salah satu sisi sungai. Gawat, kapalnya akan terbalik. Simu dan yang lainnya terkejut. Mereka berdiri satu persatu dan berpegangan pada sekat agar tidak jatuh ke tanah. Sedangkan anak laki-laki dan perempuan lainnya yang tak sadarkan diri, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak tergelincir dan berguling-guling. Beberapa dari mereka kurang beruntung dan menabrak meja serta kursi, bahkan kepala mereka berlumuran darah. Yang mengejutkan, meskipun mengalami luka serius, mereka masih pingsan. Sungguh obat yang ampuh, berkali-kali lipat lebih ampuh daripada obat yang tercatat dalam buku rahasia para pekerja lonceng. Simu sedikit terkejut ketika melihatnya. Tidak semudah itu membunuh seseorang, Xuanwu menjungkir balikkan langit. Ketika seluruh bangunan kapal terbalik, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Bang, keras lainnya terdengar dari sisi lain lambung kapal. Setelah berguncang 2 kali, bangunan kapal itu akhirnya kembali stabil. Saat itu, pria besar berbaju biru itu berteriak, lalu berkata dengan marah. Oke, aku tidak menyangka kau, seorang tua, telah mengolah Xuanwu Jin hingga tingkat seperti itu. Lain kali kita bertemu, aku harus menunjukkan kepadamu hal yang baik. Saudaraku, ayo pergi. Kemudian terdengar suara ledakan di udara, dan pria besar berbaju biru itu melarikan diri bersama rekan-rekannya setelah menderita kerugian besar. Orang-orang di kabin bawah yang masih terjaga tentu saja tersenyum gembira. Benar saja, tak lama kemudian, pintu kamar Simu terbuka dari luar, dan seorang pemuda yang tampak berusia tak lebih dari 20 tahun masuk. Ia mengenakan jubah emas dan berwajah sangat tampan. Oh, banyak sekali orang yang masih terjaga di ruangan ini. Bagus sekali. Dalam situasi seperti ini, lumayan juga untuk bisa melakukan ini. Sekarang, semuanya pergi ke D untuk memeriksa ulang jumlah orang. Ngomong-ngomong, aku punya sebotol eliksir di sini, berikan dulu pada yang lain. Pemuda tampan itu berkata dengan sedikit terkejut setelah melihat Simu dan 4 orang lainnya. Suaranya terdengar sangat dingin. Ternyata dia Yu Tianji, yang dijuluki penyihir tingkat bintang yang pernah didengar beberapa orang sebelumnya. Begitu suara itu jatuh, pemuda itu mengangkat tangannya dan melemparkan botol kecil ke arah pemuda berambut keriting dan bermulut lebar itu. Setelah pemuda itu menerimanya, ia dengan hormat setuju dan memberikan eliksir di dalam botol itu kepada rekan-rekan lainnya yang tak sadarkan diri satu persatu. Yu Qianji berbalik dan tampak hendak meninggalkan ruangan. Senior Yu, aku menemukan konspirasi sekte jiwa iblis. Mereka sepertinya telah memasang guntur api dewa sekte Feng Huo di dasar kapal. Han Xiangxiu tiba-tiba bergegas keluar dan berkata kepada Yu Qianji dengan panik. Apa? Guntur api dewa?
Di mana mereka ditempatkan? Bagaimana kau tahu? Mendengar ini, wajah Yu Qianji berubah drastis, dan ia segera berbalik dan bertanya. Senior, waktu hampir habis. Aku akan menunjukkan tempat persembunyian guntur api dewa itu kepadamu terlebih dahulu, lalu aku akan memberitahumu lebih detail nanti. Han Xiangxiu berhenti beberapa langkah dan berkata dengan wajah panik. Baiklah, aku akan membawamu menemui kakak senior Zhao dulu. Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Kemudian ia menggoyangkan tubuhnya, meraih pergelangan tangan gadis itu, dan melayang keluar. Simu dan yang lainnya saling berpandangan ketika melihat ini. Akibatnya, pada saat ini, pemuda berjubah emas itu tiba-tiba meraung, menggoyangkan pergelangan tangannya, dan melemparkan gadis yang tadinya terjepit ke pintu di sebelahnya. Tepat ketika gadis itu hampir jatuh dan otaknya hampir meledak, ia terkikik dan muncul di langit-langit, kaki di atas, kepala di bawah, tergantung terbalik dengan mantap. Pemuda itu menatap tajam gadis itu, mengibaskan lengan baju emasnya, dan dengan bang, seekor ular hitam sepanjang setengah kaki muncul di tanah, tubuhnya kaku, seolah-olah telah mati. Ular iblis hitam, sungguh trik yang kejam, kau adalah jepit rambut emas dari sekte iblis hitam. Yu Qianji hanya melirik ular hitam di tanah dan berkata dengan marah. Kau pantas menjadi monster jenius paling menjanjikan di kerajaan Ki Agung untuk menjadi penyihir tingkat bulan. Kau mengenali identitasku begitu cepat. Namun, kau terlalu ceroboh. Bayi kecilku rasanya enak. Jika kau digigit ini, aku khawatir kau tidak akan bisa tidur nyenyak dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Han Xiangxiu mendengar ini dan tersenyum genit. Guhu, Ningping, kalian berdua benar-benar berani kembali. Pada saat ini, suara gemuruh kembali terdengar di luar kapal yang sedang dibangun, bercampur dengan raungan kakak senior Zhao. Bab 49, 13 Puncak Iblis Kegelapan. Aku tak masalah digigit ular hitam itu jika kau membiarkan peri jin mengurusku sendiri. Aku hanya berharap peri jin lebih berhati-hati di masa depan. Jangan lupa, kalau kau terlalu banyak berjalan di malam hari, kau akan bertemu hantu. Yu Qianji menatap Jin Xiaochai dan segera menenangkan diri. Setelah mengucapkan 2 patah kata dengan muram, ia menyingsingkan lengan bajunya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di ruangan itu, membuat mata semua orang terbelalak. Kemudian ia membalikkan tangannya dan menunjukkan benda seperti cakram. Setelah sedikit goyang, sosoknya menghilang tertiup angin menjadi secercah cahaya. Sebuah cambuk renyah terdengar. Angin kencang di ruangan itu tiba-tiba berhenti. Jin Xiaochai berdiri di tanah entah kapan, dan ada cambuk hitam berkilau di tangannya, dengan duri-duri hijau di seluruh permukaannya. Ada bekas cambuk yang terlihat jelas di tempat Yu Qianji berdiri sebelumnya. Simu menghirup udara dingin ketika melihat ini. Tanah di sini terbuat dari kayu besi berusia seabad. Tusukan Ma Feiyun sebelumnya dengan belati tidak berpengaruh. Akibatnya, wanita ini hanya mencambuk dengan santai, tetapi meninggalkan bekas yang begitu dalam. Terlihat jelas bahwa wanita ini mengerikan. Aku paling benci penyihir angin. Ketika mereka melihat ada yang salah, mereka berlari lebih cepat daripada orang lain. Sangat membosankan. Yue Xiaochai sedikit cemberut, menggoyangkan pergelangan tangannya, dan cambuk hitam itu berguling kembali dan menghilang tanpa jejak di tangannya. Kemudian dia berbalik, dan liontin giok di lengan bajunya hancur berkeping-keping.
Tiba-tiba, setelah udara hitam menggulung tubuhnya, dia tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik dengan sosok yang sangat seksi. Wajahnya masih sama seperti Han Xiangxiu sebelumnya, dan dia bahkan lebih cantik dan menawan, tetapi sosoknya menjadi sangat montok, terutama payudaranya yang menggembung secara tidak normal, yang membuat orang-orang mengeringkan mulut dan lidah mereka pada pandangan pertama, dan sulit untuk mengalihkan pandangan dari mereka. Apakah kalian bertiga pikir aku lebih cantik dari sebelumnya? Haha, aku ingat kalian berdua sering mengintipku belum lama ini. Mata Jin Xiaochai berkaca-kaca, dan setelah melirik Si Mu dan yang lainnya, ia bertanya sambil tersenyum. Pemuda berambut keriting dan bermulut lebar itu tadinya tercengang, dan kini wajahnya kembali pucat setelah mendengar apa yang dikatakan gadis itu. Si Mu benar-benar terdiam, dan ia pun menutup mulutnya. Melihat ini, Jin Xiaochai tampak menyeringai. Pada saat ini, pertempuran di luar kapal juga berhenti. Tak lama kemudian, pria berbaju biru dan pria berjubah hitam bertopeng harimau turun. Adik Jin, sungguh berkat kedatanganmu kali ini. Kalau tidak, Yu Qianji, penyihir tingkat bintang, sungguh bukan sesuatu yang bisa kita hadapi berdua. Pria berbaju biru itu berkata sambil tersenyum ketika melihat Jin Xiaochai. Pria berjubah hitam di sebelahnya, meskipun tak banyak bicara karena mengenakan topeng, tatapannya tak pernah lepas dari Jin Xiaochai sejak pertama kali melihatnya, dan ia dipenuhi gairah yang membara. Aku datang ke sini untuk membantumu atas perintah guruku. Kali ini, Yu Qianji digigit ular sihir hitamku. Sekalipun ia bisa menyelamatkan nyawanya setelah kembali, ia pasti akan jatuh sakit parah. Petik 2. Kudengar Yu Qianji telah mencapai tingkat penyihir bintang hanya dalam 30 tahun sejak ia mulai mempelajari metode penyihir angin. Ia benar-benar salah satu jenius sihir terbaik di 3 negara kita. Sekalipun itu bisa menunda waktu pelatihannya selama setengah tahun atau setahun, adik perempuanku telah memberikan kontribusi besar bagi sekte kita. Pria besar berbaju biru itu menjawab sambil tersenyum. Petik 2. Kuharap itu benar-benar bisa sedikit menghambat pelatihannya. Kakak Sen. Iorgo, kau menatapku seperti ini. Apakah kau sangat menginginkanku? Kalau begitu, mengapa kau tidak langsung meminta pernikahan kepada guruku setelah kau kembali? Jin Xiaochai menjawab dengan 2 kalimat, lalu mengalihkan pandangannya ke pria berjubah hitam, dan tersenyum santai. Adik perempuan Jin, kau bercanda. Aku selalu memperlakukanmu seperti adik perempuanku sendiri. Bagaimana mungkin aku punya pikiran semewah itu? Harimau tulang bertopeng, setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, segera mengalihkan pandangannya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Pengecut, lupakan saja. Meskipun kita telah mengusir para pengejar sekte Xuanwu, kita masih berada di wilayah Daqi dan tidak boleh gegabah. Ayo berangkat sekarang. Hanya ketika kita kembali ke sekte, kita bisa benar-benar tenang. Jin Xiaochai mengerucutkan bibirnya dan memberi perintah tanpa berpikir. Kedua pria besar berbaju biru itu tentu saja tidak keberatan. Jadi setelah berdiskusi sebentar, mereka meninggalkan ruangan dan mengunci pintu kembali. Mereka bertiga tidak pernah menatap Si Mu dan yang lainnya dari awal hingga akhir. Melihat ini, Si Mu menghela napas panjang, dan kedua anak laki-laki berambut keriting dan bermulut lebar itu juga tampak lega. Pada saat ini, beberapa anak laki-laki dan perempuan lain yang awalnya tidak sadarkan diri mulai bersenandung dan sepertinya akan bangun. Ternyata ramuan Yu Qianji telah berefek.
Saudara Si, haruskah kau menjelaskan semua ini kepada yang lain? Sepertinya kita tidak bisa pergi ke Sekte Xuanwu, jadi kita hanya bisa bergabung dengan Sekte Iblis Hitam. Ini mungkin lebih merupakan berkah daripada kutukan. Pemuda tampan berambut panjang itu berkata kepada Si Mu sambil tersenyum masam. Tidak apa-apa, tapi aku ingin bertanya kepada kalian berdua tentang Sekte Iblis Hitam. Kulihat kalian tampaknya tidak terlalu keberatan bergabung dengan Sekte Iblis Hitam. Si Mu bertanya perlahan setelah ragu sejenak. Pemuda berambut panjang dan rekan-rekannya saling memandang, mengangguk sedikit, lalu berkata langsung. Tidak perlu merahasiakan Sekte Iblis Hitam dari siapapun. Sekte ini adalah salah satu dari dua sekte yang setara dengan negeri Yan dan Sekte Feng Huo, dan kekuatannya hampir sama dengan Sekte Xuanwu. Mengenai masalah negara-negara yang saling merebut murid, hal itu sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. 1,5 bulan kemudian, di bagian utara negeri Yan, di rawa luas yang penuh dengan berbagai miasma. Si Mu dan ratusan anak laki-laki dan perempuan lainnya digantung dalam keranjang bambu di kedua sisi lebih dari selusin hewan besar seperti kerbau, perlahan-lahan bergerak maju di lumpur. Selusin kerbau besar ini tampak luar biasa besar, tetapi keempat kuku mereka bersinar kuning, dan mereka berjalan di rawa tanpa tenggelam sama sekali, seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Pria berpakaian biru dan Gu Hu, yang berada di depan, masing-masing menunggangi kadal besar, tetapi tidak ada jejak Jin Xiao Cai. Kelompok itu luar biasa sunyi, dan hanya suara kerbau raksasa yang menginjak lumpur yang bisa terdengar. Pada saat ini, kabut tebal tiba-tiba muncul di depan mereka, yang tampak berwarna-warni dan indah. Pria berpakaian biru itu menghela napas lega ketika dia melihat kabut. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan selusin kerbau di belakangnya berhenti dengan patuh. Gu Hu, di sisi lain, mengeluarkan kartu bambu ungu dari tangannya, menggumamkan sesuatu, dan kemudian tiba-tiba menggoyangkannya ke arah kabut di depan. Dengan suara embusan, seberkas cahaya putih menyembur keluar dari kartu, seketika membelah kabut, memperlihatkan lorong yang tampak kokoh. Pria besar berbaju biru itu mendesak kadal raksasa di bawahnya dan berjalan lebih dulu, diikuti kerbau air. Harimau tulang berjalan di belakang seperti barisan belakang. Setengah hari kemudian, di hutan lebat dengan pepohonan aneh, Si Mu dan bocah berbulu itu digen dong oleh seorang lelaki tua jangkung berbaju hitam, melompat dari satu pohon ke pohon lain, dan angin seakan tak pernah berhenti. Saat itu, Si Mu menatap kejauhan dengan mata lurus. Di tepi hutan tak jauh dari sana, lebih dari selusin puncak hitam yang tampak seperti pilar raksasa menjulang tinggi ke langit berdiri samar-samar di sana. Hei, dua orang kecil, awas. Di depan kita ada gerbang gunung kita, 13 puncak Sekte Setan Hitam. Begitu kalian masuk ke sana, kalian akan menjadi murid Sekte Setan Hitam kita. Sekte Xuanwu tidak lagi memiliki kekuatan untuk meminta kalian kembali. Pria tua berpakaian hitam itu tiba-tiba tertawa datar, yang membuat orang-orang merinding. Tidak jauh di belakangnya, ada selusin orang berpakaian hitam lainnya melompat-lompat di dahan pohon, memegang anak laki-laki dan perempuan lainnya di tangan mereka. Ya. Bab 50 Zhou Kuang. Setelah beberapa saat, Si Mu dan yang lainnya dibawa keluar dari hutan oleh pria berpakaian hitam itu, dan akhirnya tiba di sebuah lembah di bawah gunung yang lurus. Begitu memasuki lembah,
Terlihat hamparan bangunan yang luas sejauh mata memandang. Ada paviliun-paviliun indah yang tingginya lebih dari 10 kaki, dan ada juga rumah-rumah batu sederhana yang tingginya hanya 2 atau 3 kaki. Namun, tidak peduli jenis bangunan apapun, semuanya tersusun dalam barisan yang teratur. Semakin tinggi bangunan, semakin dekat dengan gunung di belakangnya. Di antara bangunan-bangunan ini, banyak orang berpakaian berbeda terlihat berjalan-jalan, seperti kota yang sangat ramai. Setelah pria berpakaian hitam itu mengantar Simu dan yang lainnya langsung ke sebuah alun-alun batu biru di tengah lembah, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ratusan anak laki-laki dan perempuan berdiri di sana, melihat banyak orang di sekitar yang menunjuk ke arah mereka, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Meskipun orang-orang ini memiliki jenis kelamin, usia, dan umur yang berbeda, masing-masing dari mereka memiliki aura kokoh yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa, dan mata mereka yang menatap mereka juga memiliki pandangan samar-samar dengan niat jahat, seolah-olah mereka sedang melihat beberapa barang yang menunggu untuk dijual. Kalian semua, keluar dari sini, dan lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian tidak melihat murid baru? Sebuah suara ceroboh tiba-tiba datang dari luar kerumunan. Kemudian kerumunan itu berpisah, dan seorang pria seperti raksasa, mengenakan tubuh bagian atas seperti kuningan dan memegang gada perak sepanjang 2 meter di tangannya, melangkah mendekat. Setiap langkah yang diambilnya membuat ubin lantai di dekatnya berdenting, seolah-olah dapat dihancurkan kapan saja. Hei, itu Bos Zhou. Dia benar-benar menerima tugas itu. Bos Zhou, jika ada bibit yang bagus kali ini, jangan lupa untuk meninggalkan beberapa untuk klub Lihuo kita. Kalian, klub Lihuo, jangan bertindak terlalu jauh. Terakhir kali seorang adik kelas datang, kalian menjemput 2 orang dari garis keturunan sekaligus. Kali ini kalian ingin memilih lebih dulu, geng TC kami tidak akan pernah setuju. Petik 2. Tidak peduli apa yang kalian berdua pikirkan, jika ada murid yang berbakat dalam ilmu sihir, kami di Paviliun Zunling pasti akan menjemputnya lebih dulu. Apakah kalian masih ingin bersaing dengan kami? Ketika kerumunan melihat raksasa kecil itu, mereka langsung terbelah menjadi 2, dan seseorang langsung menyapanya dengan banyak kata. Sebaiknya kalian tidak punya ide tentang kelompok orang ini. Saya baru saja menerima pesan dari sekte. Mereka bukan dari negara Yan, tetapi dibawa kembali oleh Paman Zhao dari negara Daqi. Setelah mendengar ini, raksasa itu mencibir dan berkata, "Apa? Mereka dari Daqi? Aku heran mengapa wajah-wajah ini begitu asing. Karena Paman Zhao dan anak buahnya yang melakukannya, mereka pasti murid baru yang bergabung dengan sekte Xuanwu. Langkah sekte kita kali ini seharusnya untuk membalas dendam atas fakta bahwa sekte Xuanwu telah merebut Yong Miaohu terakhir kali." Petik 2. Kalau begitu, tidak perlu terburu-buru merekrut mereka. Lebih baik biarkan mereka beradaptasi dengan aturan kita dulu. Sekte kita bukan sekte yang cerewet seperti sekte Xuanwu. Ketika orang-orang di sekitar mendengar bahwa Simu dan anak buahnya berasal dari Daqi, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Setelah berbisik-bisik beberapa kali, mereka bubar. Simu mengerutkan kening ketika melihat ini. Baiklah, sekarang orang-orang yang membosankan itu sudah pergi. Aku bisa memperlakukanmu dengan baik. Tidak peduli apakah kamu dari Daqi atau Yan, apakah kamu bersedia atau tidak, selama kamu tiba di puncak setan hitam,
Kamu akan menjadi murid sekte kami. Bagaimanapun, 7 sekte utama dari 3 kerajaan menandatangani serangkaian perjanjian karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu kaum barbar. Selama mereka tidak membuat terlalu banyak masalah, mereka tidak akan benar-benar saling menghancurkan. Selama bertahun-tahun, sekte kami memiliki orang-orang dari semua negara, mulai dari para tetua dan guru puncak utama hingga pelayan biasa yang baru saja memulai sebagai murid. Namun, ada satu hal yang ingin aku perjelas terlebih dahulu. Tidak peduli apa hubunganmu dengan sekte lain sebelumnya, setelah memasuki sekte kami, kamu hanya dapat menganggap dirimu sebagai murid sekte setan hitam dan tidak boleh melakukan apapun yang merugikan sekte kami. Jika tidak, paling tidak, kultivasimu akan dihapuskan, paling buruk, hidupmu akan dalam bahaya, dan bahkan keluarga orang tuamu akan terlibat. Pria raksasa itu melirik semua orang dan berkata dengan muram, lalu meletakkan tongkat di tangannya ke tanah. Dengan suara, bang, yang keras, beberapa batu bata biru langsung hancur. Siapa Anda, Tuan? Apakah Anda secara khusus bertanggung jawab atas kami para pendatang baru? Akhirnya seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan salah paham, sekte setan hitam tidak akan memiliki siapapun yang mengasuh para pendatang baru. Nama saya Zhou Kuang, dan saya hanyalah seorang murid biasa. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk menerima tugas membimbing para pendatang baru di Aula Merit. Baiklah, saya hanya akan menjawab pertanyaan semacam ini tanpa izin satu kali. Jika seseorang berbicara tanpa izin lain kali, saya akan meratakan hidungnya sebelum mempertimbangkan apakah akan menjawabnya. Sekarang, dengarkan saya baik-baik. Tentu saja, jika Anda tidak yakin, Anda dapat mencoba untuk melawan. Sekte kami selalu menghormati yang kuat, dan siapapun yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar akan dipatuhi. Raksasa itu menjawab dengan senyum muram. Begitu kata-kata ini keluar, wajah kebanyakan orang berubah. Simu sedikit menyipitkan matanya. Ia sebelumnya pernah mendengar dari orang lain tentang gaya sekte iblis hitam yang menganut prinsip survival of the fittest, tetapi ia tak pernah menyangka akan sekasar itu. Saat itu, meskipun banyak anak laki-laki dan perempuan di lapangan tidak bisa menerima kata-kata kasar raksasa itu, tak seorang pun berani maju untuk membantahnya. Melihat ini, Zhou Kuang menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, dan kemudian dia mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Karena kamu masih berakal sehat, aku akan memberitahu kamu kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh pendatang baru. Ini juga tugas bimbingan yang aku ambil kali ini. Jika itu adalah orang-orang mesum itu, kamu tidak tahu berapa banyak penderitaan yang harus kamu tanggung sebelum kamu bisa mengetahui hal-hal ini. Dengarkan baik-baik, sekte setan hitam kami sebenarnya adalah cabang dari sekte setan langit, yang terletak di pusat benua. Kami memuja dan menyembah dewa setan api hitam, salah satu dari 3 dewa iblis besar. Oleh karena itu, sekte kami berbeda dari sekte lainnya. Tidak ada yang namanya murid dalam dan luar, dan kami tidak akan memberi kamu perlakuan khusus atau diskriminasi karena kualifikasi kamu. Satu-satunya cara bagi para murid di sekte untuk mempelajari seni bela diri tingkat lanjut atau memperoleh status yang lebih tinggi adalah dengan menggunakan kekuatan mereka untuk menginjak orang lain, tampil lebih baik daripada yang lain, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi sekte. Dengan kata lain, sekte kami sebenarnya mendorong semua murid untuk bertarung,
Tidak peduli itu terbuka atau rahasia, selama itu dalam batas tertentu yang diizinkan. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menarik perhatian para pendahulu bawaan di sekte kami dan langsung menerima mereka sebagai murid langsung mereka, itu akan menjadi masalah lain. Tetapi jika demikian halnya, para murid langsung ini ingin mendapatkan lebih banyak dukungan sumber daya dari sekte, dan mereka juga harus bersaing dengan murid langsung lainnya. Selain itu, sekte kami mengadakan kompetisi kecil setiap 3 bulan sekali dan kompetisi besar setahun sekali. Yang luar biasa dapat dipromosikan dalam status dan bisa mendapatkan berbagai hadiah seperti ramuan dan keterampilan. Mereka yang tersingkir akan diturunkan statusnya dan pasokan sumber daya dikurangi, dan bahkan berbagai pekerjaan lain-lain akan ditingkatkan. Singkatnya, jika Anda cukup kuat, bukan tidak mungkin untuk secara langsung menantang 13 master puncak suatu hari nanti.